Kamu pernah gak sih buka YouTube niatnya cuma 5 menit? Tiba-tiba udah gelap. Baterai 2% dan kamu jadi ahli teori konspirasi dadakan. Tenang, kamu gak sendirian kok. Tapi kalau kamu nyasar ke sini berarti kamu siap. Karena yang satu ini bakal bikin kamu senyum, mikir, dan mungkin sedikit nanya, kok bisa ya? Selamat datang di channel Nobarkun, tempat dimana logika diselipin humor dan serius dibungkus santai. Yuk kita mulai petualangannya. Bayangkan dunia ini hancur, tapi bukan karena nuklir, bukan karena zombie buatan laboratorium, melainkan oleh jamur. Inilah dunia The Last of Us, serial yang bukan hanya sukses secara visual dan cerita, tapi juga penuh pesan tersembunyi, refleksi emosional, dan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang menjadi manusia. Why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. Jamur Cordyceps itu nyata. Ia menginfeksi serangga, mengendalikan otaknya, lalu membunuhnya demi menyebar spora. Craig Mazin dan Neil Druckmann, kreator serial ini mengambil dasar ilmu ilmiah dan bertanya, apa jadinya jika Cordyceps bisa hidup dalam tubuh manusia? In that scene for the first game, we got excited with the idea of like, oh man, what if we made The Last of Us Part 1 to look as good, if not better, than what we have done with Last of Us Part 2, which we really pushed the boundaries of like what we could do from gameplay and a graphical standpoint. Lewat narasi yang masuk akal secara sains, mereka menciptakan dunia distopia yang realistis. Apa yang membuat serial ini menakutkan bukanlah makhluk-makhluknya, melainkan kenyataan bahwa semua ini bisa saja terjadi. Specialist here at Northwestern Medicine, and I'm here to talk to you about the fungus in Last of Us. So the show is taking place after a worldwide pandemic caused by a fungus that is a mutation or an evolution of the Ophthocordyceps unilateralis fungus. The Last of Us versi game dikenal sebagai salah satu video game dengan narasi terbaik sepanjang masa. Jadi ketika diadaptasi oleh HBO, ekspektasinya sangat tinggi. Namun adaptasi ini berhasil tidak hanya mereplika cerita, tapi memperluasnya. Adegan-adegan penting diambil langsung dari game, bahkan dialognya. Some goodies that we can play from and draw from. The 4K, HDR, improved haptics, 60 frames, help us to reimagine The Last of Us. Tapi serial juga menambahkan sudut pandang baru, terutama bagi karakter pendukung yang sebelumnya hanya memiliki sedikit peran. A fungus, psilocybin, also a fungus. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very minds. There's a fungus that infects insects. I want to get another round in there quick. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah. Joel Miller adalah pria hancur secara emosional. Setelah kehilangan putrinya, dia membangun tembok besar untuk menghindari rasa sakit. Tapi pertemuan dengan Ellie membuka luka dan harapan secara bersamaan. Ellie adalah remaja cerdas, sarkastik, dan tangguh. Tapi di balik itu, dia hanyalah anak yang ingin dimengerti dan diterima. Hubungan Joel dan Ellie bukanlah hubungan pahlawan dan penyelamat, tetapi dua orang yang perlahan belajar percaya. Transformasi hubungan mereka adalah inti dari cerita ini, dari dua orang asing menjadi keluarga. Ellie! Stop! Stop! Fucking touch me! It's me! It's me! It's me! Look! Look! It's me. He tried to... Beberapa episode yang patut disorot, yang pertama adalah episode 1, When You're Lost in the Darkness. Pembukaan yang luar biasa, penuh ketegangan dan emosi. Kematian Sarah menjadi trauma besar bagi Joel.
No. Okay. You're okay. You're okay. Move your... Episode 3, Long Long Time. Kisah cinta Bill dan Frank. Episode ini memperluas dunia The Last of Us menjadi lebih manusiawi. There'll be raiders. They'll come at night, quiet and armed. Episode 5, Endure the Survive. Tentang Henry dan Sam. Persahabatan dan pengorbanan yang menguras air mata. Group survived. For fans of the game, when they see that drawing of Ish, they know this whole other story that has existed and happened. Dan episode 9, Look for the Light. Episode penutup yang menimbulkan debat moral besar. Apakah Joel salah menyelamatkan Ellie? In the game, and Ashley is spectacular here. Setiap episode berdiri sendiri dengan kekuatan tema dan emosinya masing-masing. Would make one choose one thing over the survival of humanity, essentially. Which is something that he does because he finds himself incapable of losing again. Syuting dilakukan seluruhnya di Kanada, tepatnya di Alberta. Beberapa kota yang digunakan antara lain Kenmore sebagai pengganti Jackson, Wyoming, Calgary sebagai kota Boston, Edmonton sebagai lanskap kota mati. Tim produksi menggunakan minim efek CGI untuk menjaga kesan realistis. Mereka merekonstruksi jalanan, menghancurkan set, dan bahkan menumbuhkan lumut serta jamur buatan untuk menunjukkan dunia yang diambil alih oleh alam. No matter how many people you kill, she's gonna grow up, Joel. And then you'll die, or she'll leave. The Last of Us bukan hanya sukses sebagai serial, tapi menjadi bagian dari budaya populer. Serial ini menarik perhatian ilmuwan untuk berdiskusi tentang Cordyceps secara lebih luas, menjadi titik pembicaraan di berbagai platform tentang etika, cinta, dan pilihan sulit. Meningkatkan minat pada game aslinya yang kembali populer di kalangan penonton baru. See infections every day, and I see many fungal infections that infect the people that I take care of. And I'm here to tell you as an infectious disease expert and seeing these different diseases that the infection in The Last of Us is not something that you need to worry about. Pedro Pascal ternyata takut jamur di dunia nyata. Bella Ramsey adalah seorang vegan. Dalam beberapa adegan yang mengharuskan dia memakan daging, digunakan alternatif khusus. Banyak aktor pengisi suara dari game juga tampil di serial. Contohnya, Troy Baker. Episode 1 mencetak rekor penayangan terbesar kedua dalam sejarah HBO. Hanya kalah dari House of the Dragon. Musik dalam serial ini diprakarsai oleh Gustavo Santaolalla, yang juga mengubah musik gamenya. Alunan gitar akustik khasnya menyatu dengan atmosfer cerita. Sunyi, tenang, tapi menyimpan rasa kehilangan yang dalam. Tak ada musik bombastis, tapi justru di sanalah kekuatannya. Setiap nada membawa emosi, mengisi ruang hampa dalam hati penonton. Beberapa teori penggemar bahkan menyebut bahwa Cordyceps bukan musuh utama, melainkan katalis bagi manusia untuk berubah, menjadi lebih kejam atau lebih peduli. Bukan hanya dari sisi cerita dan visual, The Last of Us juga memukau dari sisi skala produksi yang sangat besar. HBO memberikan anggaran yang sangat besar untuk serial ini, dan bukan tanpa alasan. Mereka tahu proyek ini bukan hanya adaptasi biasa. Ini adalah pertaruhan terhadap kualitas, visi kreatif, dan ekspektasi penggemar yang luar biasa tinggi. Menurut laporan dari berbagai media industri film, biaya produksi setiap episode dari The Last of Us mencapai sekitar 10 hingga 15 juta dolar Amerika. Itu berarti untuk satu musim penuh yang terdiri dari 9 episode, total biaya produksi mencapai sekitar 100 hingga 135 juta dolar AS. Bandingkan dengan serial sekelas Game of Thrones di musim pertamanya yang hanya menghabiskan sekitar 6 juta dolar per episode.
HBO bahkan menyatakan bahwa produksi The Last of Us adalah salah satu proyek terbesar yang pernah mereka danai, bahkan melebihi beberapa musim awal Game of Thrones dalam hal anggaran. Lalu, mengapa bisa mahal? Karena set-set kota mati yang dibangun ulang dengan detail ekstrim, efek praktis jamur dan infeksi, CGI kelas tinggi namun tetap natural, lokasi syuting di berbagai tempat di Kanada yang harus ditutup untuk umum, keterlibatan tim kreatif dan teknikal dari berbagai negara, aktor dan tim produksi berkaliber tinggi. The thought experiment for the whole story is the unconditional love a parent feels for the child. And how far can you take the story to demonstrate what that means? Namun, hasilnya tetap sepadan. Dengan anggaran sebesar itu, setiap detik dalam serial ini terasa seperti film layar lebar. Kualitas sinematografi, tata artistik, efek suara, dan performa aktor menyatu menjadi pengalaman sinematik yang mendalam dan impresif. Another example of this duality that we encounter, who are bonded together not only because they're the only family they have left, but because they also speak a language that very few people speak. Dengan investasi raksasa sebesar lebih dari 100 juta dolar untuk satu musim, muncul pertanyaan penting. Apakah investasi besar ini memberikan keuntungan? Dan jawabannya, iya, dengan sangat signifikan. Meskipun HBO secara tidak terbuka mengumumkan detail pemasukan episode per episode, para analis industri memperkirakan bahwa setiap episode menghasilkan keuntungan potensial senilai 30 hingga 40 juta dolar jika dihitung dari peningkatan tajam jumlah pelanggan HBO Max, pendapatan iklan, dan kerjasama distribusi global. Lisensi internasional, serial ini ditayangkan di lebih dari 60 negara, peningkatan penjualan game original dan merchandise resmi, hak siar ulang, dan penjualan Blu-ray serta versi digital. Jika dirata-rata secara konservatif, total estimasi keuntungan dari seluruh musim pertama diperkirakan berkisar antara 270 juta hingga 350 juta dolar. Angka ini hampir 3 kali lipat dari modal produksinya. Bahkan lebih menarik lagi, The Last of Us berhasil menarik banyak penonton baru ke platform HBO Max. Dalam minggu pertama setelah penayangan episode pertamanya, HBO Max mengalami peningkatan lebih dari 1 juta pengguna aktif baru, dan jumlah itu terus naik selama musim berjalan. Kesuksesan ini tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial, tapi juga memperkuat reputasi HBO sebagai rumah bagi drama berkualitas tinggi dan adaptasi kelas dunia. Dengan popularitas ini, sequel atau musim-musim berikutnya menjadi sangat dinantikan dan tentu akan membawa peluang finansial yang jauh lebih besar. Jadi, bukan hanya menjadi mahakarya dari segi cerita dan visual, The Last of Us juga merupakan kisah sukses luar biasa dari sisi bisnis hiburan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana kualitas dan keuntungan bisa berjalan beriringan bila digarap dengan visi yang kuat dan dedikasi penuh terhadap detail. The narrative function of Henry and Sam was to show a mirror image of Joel and Ellie, this brother that's almost like a father to Sam. Serial ini penuh simbolisme. Jamur sebagai metafora kendali. Apakah manusia masih punya kehendak bebas? Hujan dan salju sebagai lambang kesepian dan waktu yang membeku. Api dan cahaya sebagai simbol harapan, tercermin dari slogan Fireflies. When you're lost in the darkness, look for the light. When you're lost in the darkness, look for the light. What's that? Something my dad used to say. Serial ini juga mendapat pujian kritis dari penonton. Dengan rating tinggi di berbagai platform dan memenangkan beberapa penghargaan, termasuk Primetime Emmy Awards, keberhasilannya menunjukkan bahwa adaptasi game dapat menjadi karya seni yang berdiri sendiri. And the Emmy goes to Nick Offerman, The Last of Us. The Last of Us bertanya pada kita, siapa yang akan kita lindungi ketika dunia hancur? Apakah kita masih bisa memilih cinta di tengah keputusasaan? Apa artinya menjadi manusia? Joel bukan pahlawan, Ellie bukan jawaban bagi umat manusia.
tapi mereka memilih satu sama lain. Dan kadang, di dunia yang rusak, itu saja sudah cukup. There's something special about that core experience of playing as Joel and Ellie on this journey. Then to take that experience and really honor it and keep the authenticity of it. The Last of Us adalah lebih dari sekedar kisah tentang kiamat. Ia adalah cerita tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Dengan narasi yang kuat, karakter yang mendalam, dan produksi yang luar biasa. Serial ini menetapkan standar baru untuk adaptasi dan storytelling dalam televisi. Dengan rating 8,8/10 di IMDb, sinematografi luar biasa, musik emosional, dan karakter penuh jiwa. Serial ini pantas disebut sebagai mahakarya televisi modern. Dan pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan sederhana. Di dunia yang hancur, bertahan hidup bukan cukup. Kita harus punya alasan untuk tetap hidup.